Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan TVRI Sumsel dimanapun Anda berada. Kali ini saya kembali hadir di acara podcast TVRI Bicara. Tapi edisinya boleh dibilang edisi super spesial karena yang menjadi tamu saya adalah yang punya TVRI Sumsel. Siapakah dia? Coba layar tolong perlihatkan Ibu Kepsta kita yang keren banget. Makasih Kak Weni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, saya mendapat kehormatan untuk bincang-bincang langsung dengan Kepsta TVRI Sumsel yang gak kerasa udah mimpin ini tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Masuk tahun ketiga sejak Agustus 2023. Betul. Beliau adalah Ibu Hajah Evlianti Analisa. Siap. Benar ya? Siap. Saya mohon maaf biasa manggil nama. Iya, gak apa-apa. Kan memang harus natural. Natural ya. Karena kami sudah kenal dari lama, long time ago. Ya, dari baru lahir kayaknya ya. Baru lahir di dunia penyiaran maksudnya. Iya. Dan Kak Weni adalah salah satu guru saya. Guru Alhamdulillah. langsung maupun gak langsung. Kadang-kadang saya curi-curi juga ilmunya, caranya enggak selama lah. ini gitu. Jadi kita boleh dibilang ini edisi jeruk makan jeruk, Yes. ya. Teman-teman sekalian, kita tahu ya bahwa TVRI semua, termasuk TVRI Sumsel itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Boleh dibilang wajahnya nih sekarang harus tampil dua layar. Jadi ada istilahnya tuh kayaknya, eksistensi dua layar. Di satu sisi harus tampil secara terestrial gitu kan ya, mengingat seperti biasa, seperti tugas biasa. utama. Pada sisi lain tantangannya adalah harus tampil juga di media sosial, Iya, multiplatform, multiplatform. Iya. ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang tentu saja tantangan terbesar Yes. bagi Yanti yang didapuk untuk menjadi Kepsta Yes. TVRI. Ya. Dan sejak dipimpin Yanti perempuan, ini TVRI maju luar biasa. Insya Allah. Tapi saya mau bicara dari betapa beratnya ini semua dimulai, gitu ya. Kita tahu bahwa dunia berubah sangat cepat. Yes. Kemudian pada awal tahun anggaran ini kita semua kena efisiensi, boleh dibilang anggaran terbatas dan segala macam. Sementara produktivitas harus terus berjalan, gaspol. Nah, kalau dalam satu kata yang Ibu Kepsta bisa bilang gitu ya, hal dominan apa yang dialami untuk mendapatkan kepercayaan memimpin nahkoda yang besar ini? Satu kata aja. Integritas. Integritas. Mengapa? Hanya dengan integritaslah yang membuat kita harus tetap maju di dalam dunia penyiaran ini. TVRI ya, dalam hal ini teman-teman TVRI Sumatera Selatan. Jadi tidak ada kata lain, integritas. Karena kita adalah ASN. ASN itu dalam kondisi bagaimanapun dia harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena tugas negara. Tugas negara. Paham atau tidak dipahami oleh stakeholder, kita tetap harus melakukan fungsi kita. Nah, itu tadi. Jadi kata yang paling utama adalah integritas. Integritas itu bagian dari simbol ASN ya, berakhlak. Tapi dari item-item berakhlak itu yang paling utama adalah integritas. Dan alhamdulillah teman-teman di TVRI Sumatera Selatan ini dari yang tuwek-tuwek yang sudah mau pensiun kayak saya, pun yang muda-muda dan yang lebih muda karena kita punya CPNS 48 orang. Banyak TVRI ya? Baru ini TVRI seluruh Indonesia tuh PNS-nya hampir 1900 berapa gitu, 46 atau 47, 1947. Sumsel dapat 48 orang, 48 orang. Tunggu, jadi kalau kita tadi Ibu Kepsta bilang bahwa 2000 untuk pegawai TVRI se-Indonesia Raya, kitanya dapat hampir 50 orang. Yes. Itu kan berarti indikator bahwa TVRI masih akan terus punya napas ya? Harusnya.
Karena kan TVRI ini didirikan oleh negara, kawan. Mm. TVRI ini punya fungsi-fungsi kenegaraan. Mm. Nah, ini juga tantangan dari kami-kami di TVRI. Sebenarnya tantangan untuk kita semua, termasuk komponen-komponen di luar TVRI. Kita ini sekarang sedang berkembang, negara berkembang. Jadi fungsi-fungsi televisi negara, TV yang dibentuk oleh negara. Kadang-kadang ada salah persepsi karena disebut TV negara berarti membela negara, keberpihakan. Enggak, TVRI itu netral. Undang-undang mengatakan, undang-undang penyiaran mengatakan TVRI, RRI itu harus netral, tidak memihak ke pemerintah, juga tidak ke masyarakat, tapi menjadi penyambung antara publik ya. Iya, antara publik dengan masyarakat. Dengan Nah, negara. fungsi ini segala susah macam. karena negara Betul. kita sedang negara berkembang. Masyarakat secara umum kan inginnya, kalau dunia penyiaran inginnya hiburan, Benar. inginnya sinetron, Benar. atau inginnya dangdutan dari pagi sampai pagi. Nah, kita nggak bisa, kita diatur oleh undang-undang PP tadi. PP TVRI mengatakan di dalam materi siaran termasuk di medsos, hiburannya hanya boleh 30%. Hiburannya hanya boleh 30%. Informasi hanya boleh 30%, 40% harus penerangan. Oke, jadi 40, 30, 30 penerangan, informasi dan hiburan. Dan Nah, hiburan. itu kalau kita melihat misalnya di negara-negara maju kan, NHK Jepang, Benar. ABC Australia, Benar. gimana mereka sudah memberdayakan, memfungsikan LPP ini, lembaga penyiaran publik ini benar-benar sebagai bagian dari proses pembangunan di negara itu. Mereka membiayai. Nah, kita sedang berjalan ke arah situ. Kita berjalan ke arah situ. Jadi boleh dibilang, tadi pertanyaan saya kan berarti kita masih punya masa depan. Yes. Sementara, Iya, iya. sementara di luar sana tuh saingannya luar biasa. Betul. TVRI itu ya sorry to say, Yes. kayaknya ditinggalkan Nian tuh Ida. Apa contohnya? Ini agak-agak ngambui dikit teman-teman sekalian. Iya. Jadi kalau suatu hari saya lagi makan tuh di beberapa tempat gitu ya, terus dia bilang, ibu siaran di TVRI. Oh, berarti apa sih nonton ya? Terharu banget deh. Iya. Gitu ya, padahal kan saya cuma ya setiap Senin itu pun kalau bisa Kadang-kadang. gitu kan ya. Jadi artinya memang masih eksis ya. Masih eksis. Masih eksis. Kalau untuk pemirsa, sering ada statement kan yang mengatakan TVRI kayaknya ketinggalan deh dari teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman swasta. Itu mungkin di permukaan. Misalnya sebagian besar kan sekarang maybe ya, data Nielsen yang dipakai. Data Nielsen itu hanya di 11 kota di seluruh Indonesia. Dan itu di puncak-puncaknya di provinsi gitu kan. Data itu tidak sampai ke kabupaten kota atau daerah terdalam atau daerah terluar. Nah, TVRI ini seingat saya ya, sekarang posisi karena transmisi TVRI itu kami sudah digital sekarang. Dari Transmisi analog pun sudah digital. Dari analog ke digital dari tahun 2020 sudah cut off-nya. 2022. Dan di semua kabupaten Kita punya. ada. Untuk Sumsel kita ada 7 tapi yang aktif sekarang 5. Tapi yang daerah tidak aktif itu tercover harusnya dari transmisi yang ada. Tercover. Jadi Nah, 5 itu apa aja? Daerah mana? Lubuk Linggau, Prabu Muli, Musi Banyu Asin, dua lagi mana ya? Lubuk Linggau, Musi Banyu Asin, dua lagi deh, lupa saya. Daerah yang mangsanya Okut itu Keterbatasan kita terhadap populasi orang ya, berarti ya, bukan area. Itu ada di Musi Rawas Utara dan Oku Selatan, sebagian saja. Yang itu yang sedang diupayakan di cover melalui anggaran dari Direktorat Teknik Kantor Pusat supaya itu tercover. Karena saya bocorin dikit, tahun depan kita mau ada Piala Dunia. Iya. Sudah sign dengan TVRI, insya Allah lah ya. Sebenarnya hari ini saya belum boleh ngomong terlalu banyak tentang itu karena baru akan dikonferensikan minggu depan. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah TVRI ini ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Dan mereka sekarang juga bisa mengakses TVRI itu sedikit-sedikit dari YouTube. Kalau berita YouTube semua ada. Kan masyarakat kita, saya pernah survei waktu di kantor pusat, pernah survei ke Papua Barat. Tingkat ekonomi masyarakatnya rendah, cenderung ke bawah. Tapi mereka membayar biaya internet 90 sampai 100 ribu per bulan untuk nonton.
Iya, untuk nonton Betul, salah betul, satunya betul. nonton TVRI TVRI. melalui medsos, Mm-mm, melalui medsos, mm-mm, entah melalui mm-mm, TikTok, mm-mm, entah melalui YouTube. mm-mm, Nah, gitu. Nah, mm-mm, itu tadi yang 2 layar tadi Kak Weni. Mm-mm, TVRI mm-mm. juga sudah membangun layarnya, mm-mm, terutama TVRI Sumatera Selatan. mm-mm, mm-mm, Ya, teman-teman yang lain TVRI juga. mm-mm. Karena kita akui, kita harus mengikuti perkembangan teknologi kan. Oke, jadi tadi kan kita bilang bahwa TVRI sekarang ini punya 2 wajah, Yes. gitu ya. Dan tadi Ibu Kepsta bilang bahwa 2 wajahnya itu ada pada layar yang terestrial, ada pada yang multiplatform, gitu Yes. ya. Nah, dalam mengembangkan keduanya ini, gitu ya, dalam meningkatkan keduanya ini, tentu yang menjadi, ini perkiraan saya aja ya, untuk ikut mengajak teman-teman bergerak cepat itu kesulitannya ada di mana tuh? Kalau saya bilang, saya nggak ada kesulitan untuk itu. Wah. Karena saya meyakini integritas dan loyalitas teman-teman yang ASN tadi. Memang kami ini kan ada ASN itu kan terdiri dari 2, PNS-nya murni dan P3K, pekerja yang 5 tahun itu, yang kontrak per 3 tahun. Tapi secara umum di TVRI Sumsel terutama, mereka mempunyai integritas yang tinggi. Kami satu komando. Dan satu lagi yang saya terapkan adalah tebar tugas sesuai dengan tugas dan fungsi. Jadi saya bukan tipe pemimpin yang harus semuanya handle, saya enggak. Kalau saya percayakan itu bagian berita, memang teman-teman berita. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang memang harus kita tackle secara langsung, akan kita tackle secara langsung. Kalau enggak, mereka biar berjalan sendiri dan berjalan sesuai dengan aturan. Itu dalam ilmu manajerial tuh berarti semua pekerjaan dibagi habis. Bagi habis kecuali tertentu yang tanggung jawabnya juga saya langsung ke direktur utama. Nah, itu saya akan handle langsung. Dan alhamdulillah ini tim. Mereka juga mengerti pada titik-titik mana mereka harus kembali ke kepala stasiun. Keputusannya apa. Tapi di titik yang banyak yang lain mereka sudah bisa memutuskan sendiri. Sekarang tuh Kak Weni, TikTok TVRI Sumsel berita tuh bisa dilihat di TikTok. Iya. Bisa dilihat. Kalau dulu kan kalau terestrial kita produksi berita untuk siaran jam 4 sore nanti. Kalau sekarang no. Saya sudah bilang berita dapat langsung naik, tapi tidak boleh take down. Saya tuh terharu Kak Weni, karena beberapa kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, provinsi pun kadang-kadang kalau ada berita Sumsel yang sedang viral, berita apa gitu, berita apa, Sumsel belum naik, TVRI Sumsel belum naik, maksudnya ke TikTok atau ke Instagram, yang lain sudah naik, mereka confirm ke kami. Itu beritanya benar nggak? Sumsel akan majuin atau nggak? Akan naikin atau nggak? Saya terharu loh. Jadi kemenangan kami adalah trust. Betul. Mungkin kami tidak yang pertama, dan saya sudah tanamkan ke teman-teman semua. Kita tidak perlu yang pertama. Kalau kepasan dapat yang pertama, viral bagus, pernah juga kita gitu. Tapi kita enggak gitu. Kita bukan kita kebenarannya. Karena harus konfirmasi 2 pihak gitu-gitu kan. Oke, jadi saya nangkep nih, sebenarnya apa yang Ibu Kepsta lakukan itu untuk menjaga itu tadi balik-baliknya ke integritas. Apalagi di TVRI adalah sebuah lembaga publik ya kan, yang kalau nggak dipercaya oleh masyarakatnya, maka kemudian tentu saja akan semakin ditinggalkan. Semakin ditinggalkan. Oke, nah tadi kan menarik ya, Anda bilang bahwa semua pekerjaan dibagi habis. Tapi tentu namanya manusia dan juga sebuah dinamika sebuah organisasi gitu ya, yang sudah sangat lama, umurnya 50 berapa tahun? Sekarang TVRI sudah 51 ya? 52 sekarang. 52 ya. Tahun 2024 kemarin 50 tahun. Oke. Berarti 2025 51 ini nanti mau 52. Januari nanti kita. Oke. Jadi kebayang dong, orang umur 52 tahun tentu banyaklah resistennya ketika menjalankan sebuah hal baru gitu ya, apalagi mau diajak maju. Memang nggak pernah ngalamin kayak gitu? Ada sih, tapi nggak banyak Kak. Karena karyawan kita ini mungkin yang bisa dikatakan yang usianya sebaya dengan saya itu nggak sampai 30% lagi. Udah makin dikit. Udah semakin sedikit. Oke. Dan yang 30% itu mereka juga mau berusaha. Sama seperti saya. Saya kan kadang-kadang medsos nggak terlalu ngerti juga. Sampai sekarang saya itu kalau TikTok saya takut banget. Karena menurut saya nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu terupload. Saya masih kurang paham kalau TikTok. Yang saya agak ini Facebook sama Instagram gitu kan. Tapi semangat mereka ada. Jadi kan
kalian bangun medsos kalian sendiri, medsos karyawan TVRI di dunia, mereka bangun sendiri-sendiri dengan cara mereka masing-masing. Ada sih ya penyesuaian dengan teknologi ini, itu tadi, itu kan bagian dari penyesuaian teknologi. Tapi tidak ada yang bersifat ekstrim, artinya saya nggak mau gitu, nggak ada. Karena selalu yang saya sentuh adalah kalian adalah ASN. Negara menugaskan kalian, gitu loh. Kita harus bertanggung jawab. Kita gaji dibayar oleh negara, beda sama swasta, mereka nyari sendiri gajinya. Betul. Kita bersyukur nggak? Sektor private itu soalnya. Terlepas dari tunjangannya dikurangi, anggaran produksinya di apa namanya tadi? Efisiensi. No. Efisiensi itu kalau kata direksi, kata Pak Dirut, itu bukan jawaban. Seorang leader itu nggak boleh mengalaskan kegagalan atau pelaksanaan tugas tidak bisa dilakukan karena anggaran tidak ada. Yang boleh ngomong anggaran tidak ada itu hanya pelaksana. Kalau leader, bagaimanapun anggarannya, dia tetap harus melakukan produksi. Itu kalau kata orang Palembang Brejo. Nah, penyesuaian aja. Tahun kemarin itu 2024, 2025 ini anggarannya terbatas, tapi kami bangga. Terbatas ini kan anggarannya dipakai oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah untuk sesuatu yang lebih baik. Sekarang terbukti misalnya untuk membantu bencana Sumatera, MBG dan segala macamnya pasti ya. Ya kami menjadi bagian dari itu. Kami bangga kok Kak dengan kebijakan-kebijakan yang ada sekarang gitu, dan menyesuaikannya untuk produksi. Tapi kan itu keluar dari mulut seorang pemimpin gitu ya. Tapi yang terasa di bawah mungkin beda. Gimana Yanti bisa mengajak teman-teman selain memberikan pengertian tadi bahwa kalian ASN dibayar oleh pajaknya dibayar oleh rakyat ya kan, dan kalian nggak cari duit sendiri, setiap bulan pasti ada gajinya gitu ya. Kesadaran itu kan juga nggak serta-merta muncul dari pegawai kita ya, dari staf kita gitu ya. Kalau kitanya nggak bisa kasih contoh, apa yang sebenarnya udah Yanti lakukan sehingga boleh dibilang podcast ini ada, ya nggak? Yes. Podcast ini ada, ini karena Ibu Kepstanya punya cara untuk mengajak pemirsanya melihat TVRI pada wajah yang beda, gitu kan ya? Yes, pada betul. wajah yang beda, multi platform tadi ya. Dan di sini sudah pernah hadir diantaranya Wali Kota Palembang ya, terus beberapa orang prominent lainnya gitu ya. Gimana Anda sebagai pemimpin, apalagi perempuan ya, saya udah pernah tuh suatu hal yang menarik ya, menjadi pemimpin perempuan. Dan Ibu Yanti ini teman-teman sekalian memang membangun karirnya dari umur 20 saya baru tahu. Ya, 20 tahun. 20 Saat tahun. masih mahasiswa. Saat masih mahasiswa. S1 ya kemarin itu. Jadi apakah karena figur? Nah ini yang maksud pertanyaan saya. Apakah karena figur Anda sebagai seorang pemimpin yang kemudian bisa dicontoh oleh staf, ya? Ataukah karena ada perempuan deh, biarin aja kalau gitu, kasihan kalau nggak diikuti nanti ngambek kalau pemimpin perempuan. Apa menurut Anda? Maybe ya Kak Weni, kalau mereka misalnya karena saya pimpinannya atau karena saya panutannya, karena saya tidak menempatkan diri saya sebagai pimpinan sebenarnya. Di dalam keseharian, di dalam tugas sehari-hari, saya adalah bagian dari produksi itu sendiri. Kebetulan aja sekarang jadi narasumber. Saya kadang-kadang menjadi pewawancara. Bagian salah satu efisiensi tadi, membuktikan. Karena mohon maaf kalau pewawancaranya karyawan TVRI sendiri itu kan nggak boleh dibayar double. Tapi kalau dari luar harus dibayar, walaupun ada beberapa yang loyalitasnya tinggi juga ikutan nggak dibayar kemarin karena efisiensi. Nah hal-hal gitu. Jadi saya lebih kepada teknisnya barangkali ya, tekniknya itu saya lebih kepada apa adanya aja. Jadi apa masalah mereka kita bahas bersama, apa kendala kita sama-sama, semuanya kita sama-sama. Dan saya melihat anak-anak ini bukan loyalitasnya karena Bu Yantinya pemimpin, karena saya menanamkan tidak boleh Pak Dirut tidak berada di tempat aja siaran langsung tetap berjalan, apalagi hanya sekedar Kepsta atau kepala kantor, kepala apalah gitu kan, itu sebenarnya hanya tanggung jawab. Tidak ada yang
apa namanya, tidak ada yang istimewa dari itu justru tanggung jawabnya lebih besar. Jadi kalau saya lebih kepada apa adanya aja lah, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa tanggung jawab mereka tuh ini, kita tuh harus begini, kita tuh TV publik, kita harus begini, terus melakukan segala sesuatu itu harus maksimal. Maksimal. Kalau saya lihat mereka sudah maksimal, nggak juara ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak maksimal, tidak juara, evaluasi di mana salahnya kita. Hal-hal yang seperti itu, Kak. Mungkin yang agak nyambung dengan teman-teman, terutama dengan anak-anak muda ini adalah teori apa adanya. Kita apa adanya aja, kita pendekatan. Saya berusaha memahami teman-teman tim ini ya. Saya lebih senang menyebut mereka dengan tim. Apa kelemahan yang satu, apa kekurangan yang satu, kita saling menutupi. Ya. Nah, untuk yang ketua timnya, karena mereka adalah leaders, mereka juga harus belajar itu bagaimana kita saling menutup. Sebenarnya lebih kepada itu. Tapi ingat, target utama kita dua layar, harus ada output. Bahkan kita ini kan ASN dinilai oleh Kemenpa, harus ada outcome. Outcome itu adalah apa dampak TVRI ini terhadap siaran TVRI ini terhadap masyarakat. Apa yang berubah? Oke, jadi dampak ya. Yes. Ya. Yang menarik tadi adalah Ibu Kepsa ini bilang bahwa beliau ini bagian dari produksi. Yeah. Jadi bagian dari tim. Dengan demikian saling menyemangati, gitu ya. Nah, kalau Anda bisa bilang TVRI ini sebenarnya sudah berubah, ataukah karena targetnya dua layar tadi sudah berhasilkah berubah tampil secara utuh di dua layar, ataukah baru pada tahap ingin berubah? Kami sedang berubah. Jadi sudah dilakukan. Apa parameternya? Saya selalu bilang ke teman-teman, kita tidak boleh tepuk dada. Ngomong saya bagus loh, nggak ada itu. Yang ngomong Anda bagus itu harus orang di luar diri kita, di luar lembaga kita, dan parameternya terukur. Dapat penghargaan dari KPID Provinsi Sumatera Selatan kategori ini. Dapat penghargaan GATRA intern TVRI ini. Itu namanya penghargaan. Tapi kalau ngomong saya bagus, penyiar saya bagus, itu namanya jeruk makan jeruk yang nggak boleh. Kalau kita jeruk makan jeruk berdua boleh. Pada masa kepemimpinan Ibu Yanti, TVRI Sumatera Selatan dapat Gatra Kencana. Yes, juara umum Gatra Kencana. Juara umum Gatra Kencana. Tolong jelasin dong Gatra Kencana itu apa sih? Gatra Kencana itu penilaian kegiatan produksi seluruh TVRI seluruh Indonesia yang setiap tahun ada ya, dilakukan di pusat oleh jajaran direksi di pusat by system. Yang dimana dalam proses penilaian itu dilakukan selama setahun, karena kan setahun kita digilir harus produksi untuk nasional, Pesona Indonesia, Inspirasi, yang cerita fiksinya, cerita anak gitu loh, film pendek. Nah itu dinilai secara independen. Jadi apa yang kita produksi itu dinilai. Nah itu diumumkan setiap tahun. Alhamdulillah di tahun emas TVRI Sumsel tahun 2024. Di tahun emas dapat Gatra Kencana. Usia 50 tahun dapat Gatra Kencana. Saya juga nggak tahu mimpi apa saya bisa dapat. Sebenarnya beberapa tahun sebelumnya sudah dapat penghargaan Gatra Kencana itu per item. Nah tapi di tahun 2024 alhamdulillah lah kita mendapatkan juara 1, 2 program, kemudian profesi terbaiknya 2, pesan layanan masyarakatnya 1, sehingga kita menjadi juara umum. Oke, tadi kan Anda bilang bahwa yang 30% orang boleh dibilang para senior. Yes. Saya nggak mau menyebut tua. Yes, karena senior. Itu menyindir diri sendiri. Gitu ya. Yeah. 30% adalah para senior. Tapi 30%-nya itu sendiri berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yeah. 70% adalah mereka milenial dan Gen Z. Yes. Gitu kan ya. Itu secara secara budaya kerja ikut membantu mengubah wajah TVRI ya. Ya, yang merubah wajah TVRI kan mereka ya, termasuk yang 30% tadi sebenarnya ikut. Mungkin persentase sumbangan mereka ya sekitar 30-40%. Yang melakukan kan yang milenial, yang saya menyebutnya di sini PNS muda. Saya itu punya grup WA yang selain yang menyeluruh, ada yang per item PNS muda tuh yang di tengah-tengah. Grup yang CPNS baru masuk ada lagi, yang grup tua-tua ada lagi, gitu. Sengaja jadi senior. Iya, senior. Pendekatannya beda-beda. Pendekatannya kan harus beda-beda, tapi mereka harus jadi satu kesatuan tim gitu. Dan kita juga harus
lapang dada. Anak-anak PNS muda, anak-anak CPNS itu ilmu mereka lebih bagus. Benar. Dan mereka produk menjadi PNS-nya itu tes dari 80.000 orang. Bener, dan CAT Selesai tutup langsung ada keluar nilai gitu loh. Kita harus mengakui. Kan kadang-kadang itu tadi gap yang Kak Beni tanya, ada kendala apa ya? Gap kecil-kecil lah, misalnya lo kan umuran anak gue, lo enggak. Kalau saya enggak gitu. Saya ilmu mereka itu harus saya pakai untuk TVRI. Harus bahkan kita minta dari mereka ilmunya apa, ininya apa, buat kreasi-kreasi. Tapi kalau antar generasi sendiri di dalamnya gitu ada nggak gap ya? Sejauh ini menurut saya enggak. Jadi you are so lucky ya berada pada sebuah kondisi yang apa namanya semuanya kemudian bisa diajak berubah. Alhamdulillah. Yang saya lihat yang rombongan senior ya, nyebutnya senior. Yang senior itu mereka justru ingin menunjukkan eksistensi mereka bagaimana. Karena kan mereka ada kewajiban. Benar. Mereka pejabat fungsional madya, setara dengan pejabat eselon 3 kalau dia pejabat struktural. Saya straight aja kalau yang gitu. Kalau kinerjanya nggak mencapai dia sebagai madya, SKP-nya saya turunin. Saya serius di SKP. Jadi kalau menilai kinerja saya serius. Artinya bukan dia sekretaris saya nilainya bagus, enggak. Saya benar-benar melihat kinerja. Dan itu jarang ya. Maybe Enggak, karena gini, karena ini kan di TVRI kan pegawai pemerintah. Yes, ya kan? pegawai pemerintah. Sementara hal-hal penilaian SKP dan segala macam itu ya maaf ngomong, selalu ada hal-hal subjektivitas. Sementara Anda tuh melakukannya seperti sebuah di corporate. Waktu saya di Jakarta menjelang kembali ke Palembang, saya kebetulan juga bertugas menjadi bagian yang membuat regulasi terkait dengan penataan SDM dengan Kemenpan, dengan BKN, jadi saya insya Allah paham banget tentang tujuan pemerintah ini supaya SDM di negara ini, ASN di negara ini benar-benar berkontribusi secara nasional dan sistem itu sudah dibangun. Di Kemenpan itu sudah dibangun. Nanti akan relate, tersambung semuanya itu. Jadi kalau sekarang kan masih manual. Kalau ngabsennya telat dipotong, masih dihitung manual. Tapi udah ada Ekin segala macam. Sekarang udah, makanya Ekin itu baru bagian. Nah, nanti by system. Jadi nggak bisa lagi saya kerja jam 24, rupa ngabsen tetap dibayar, tetap dipotong tokennya gitu loh. Kalau selama ini kan masih bisa, sekarang nggak. Nah, saya memang menerapkan itu sungguh-sungguh. Jadi saya memang persepsi bahwa ASN itu kerjanya santai. Di TVRI Sumsel nggak ada itu. Nggak ada. Kita benar-benar lakukan sesuai aturan. Mungkin saya termasuk stasiun yang memberikan punishment agak sering. Surat teguran telat, terkait layar telat, punishment. Jadi Anda nih reward, tapi saya ada reward. 3 bulan sekali ada pegawai unggulan, bukan pegawai terbaik. Unggulan itu berarti dia bekerja baik di dalam sistemnya, di dalam ininya ya, di dalam tim kerjanya. Mereka yang milih sendiri, itu konsisten. Mereka yang sudah milih 2 sendiri, tahun kawan-kawannya. Iya, per 3 bulan. Jadi apa tuh rewardnya? Rewardnya ucapan terima kasih. SKP, yang jelas SKP. SKP-nya. Ya, SKP kan itu dalam penilaian SKP. Kalau seseorang dinilai oleh temannya bekerja baik, karena pertanyaannya 360 derajat. Kan jadi kita bisa tahu siapa yang dianggap oleh temannya memberikan dukungan kerja yang paling bagus di dalam di dalam tim itu. Nah, itu kelihatan. Ada nama-namanya dari 170 karyawan, rata-rata 90, 70, 80 orang masuk. Dinilai oleh temannya sebagai karyawan unggulan. Jadi fair ya? Fair. Cukup fair. Ya mungkin maybe ada yang agak nakal-nakal dikit, misalnya mengisi dengan nama lain, tapi sudah kita siasati juga yang namanya teknologi kan. Ya yang ingin tetap mungkin nakal-nakal dikit, itu kan bagian dari tantangan yang harus kita lakukan. Tapi sejauh ini menurut saya itu tidak mengganggu. Jadi kalau tadi karena Yanti barusan menyebut tantangan, kalau Anda mau bilang secara internal gitu ya, lebih banyak tantangannya, lebih banyak potensi tantangan ataukah ancaman di TVRI Sumsel? Tantangan dari pihak luar.
Tantangan dari pihak luar yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah tantangan dari pihak luar, kemajuan teknologi, kreativitas dari luar, itu kita nggak bisa kendalikan. Kita harus mengembangkan diri kita pada titik tertentu semaksimal mungkin supaya kita bisa bersaing. Karena kita juga tidak bersaing secara terbuka dengan media yang lain, media penyiaran yang lain atau medsos yang lain, karena kita punya fungsi kenegaraan tadi. Kita memberikan apa yang dibutuhkan. Beda dengan kawan-kawan swasta, mereka memberikan apa yang diinginkan. Mereka kan setiap produksi, setiap apa mereka melakukan rating. Apa nih yang diinginkan oleh masyarakat? Dangdut, buat produksi dangdut. Kalau kami itu menjadi hal nomor 3 yang kami pertimbangkan. Hal utama yang dilakukan adalah kami harus menyampaikan pesan-pesan kepublikan. Nah, menyampaikan pesan-pesan kepublikan itu kan kalau saya orang media cetak gitu ya, bilangnya itu atau orang media lah. Segala sesuatu tuh bagaimanapun kan kemasannya nggak boleh nggak menarik ya. Nah, apakah TVRI tetap mengedepankan hal yang problematik ketimbang yang menarik untuk disampaikan? Apalagi kita TVRI berhadapan langsung dengan medsos yang mengutamakan keviralan kan gitu. Sementara di awal Anda sebagai Capsta bilang integritas itu nomor 1, nggak apa-apa telat, yang penting akurat, gitu kan ya. Tapi gimana cara menyampaikan pesan itu kepada masyarakat sehingga masyarakatnya mau menerima karena pesan yang disampaikan itu mudah, ya kan, menarik. Sementara pesan harus tetap sampai. Iya, sama. Kak Weni, prinsipnya sama. Saya bilang ke teman-teman, kita sampaikan aja apa adanya. Sebenarnya apa adanya, tapi memenuhi aturan-aturan yang ada. Contoh, misalnya sedang ada bencana alam atau kecelakaan, ada korban. Kan peraturan kita jelas Kak, nggak boleh zoom, tidak boleh menunjukkan, nggak boleh berdarah-darah, hal seperti itu. Kadang-kadang kan yang diangkat, TVRI nggak pernah memberitakan selingkuh. Misalnya, karena itu menyangkut etik dan juga hal privat ya. Iya, hal yang nggak perlu diekspos. Kami pernah membuat berita, ternyata akhirnya berita itu mengarah ke misalnya perselingkuhan, sehingga kami dengan demikian pemberitaan tentang ini akan kami intinya kami selesaikan di sini. Karena kita nggak perlu masuk ke ranah privacy itu. Kan memang untuk medsos ini belum ada aturan negara yang sudah diberlakukan aturannya. Tapi untuk TVRI kami tetap mengacu ke kode etik penyiaran, peraturan-peraturan dari KPI. Itu kami tetap melakukan itu. Saya bilang di awal Kak. Untuk medsos kami tidak mengejar viral, Kami mengejar kebenaran, trust. Jadi orang boleh cari benar atau tidak, dan itu sudah berlaku di Sumsel, terutama di Sumsel. Kayak saya kurang tahu di stasiun lain. Mereka konfirmasinya itu ngelihat akun TVRI Sumsel. Kadang-kadang saya marah juga sama teman-teman berita. Kadang-kadang saya marah sama teman-teman berita kan. Kok belum naik? Ya, kok belum naik? Kok belum naik gitu kan? Lagi dikonfirmasi. Ya, justru mereka Bu, kita konfirmasi dulu, boleh Bu, gitu kan? Gitu. Sekarang kan permasalahan infrastruktur di Sumatera Selatan cukup menjadi perhatian. Nah, tapi kan kita melihat ada gerak dari Bapak Gubernur untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa itu ada perubahan. Nah, itu yang kita angkat Bu. Jadi teman-teman datang, kendalanya apa, jalanan yang dilakukan Pak Gubernur apa. Nah, itu yang kita tunjukkan. Sementara dalam teori komunikasi, ya kan, teori jurnalistik lah boleh dibilang seperti itu, masyarakat itu senangnya sama hal-hal yang negatif, kan gitu ya. Yang negatif karena lebih nancep di kepala, di otak, gitu. Secara ilmiah lah boleh dibilang seperti itu. Betul. Sulit kan ya buat media mainstream seperti TVRI, juga media masa media cetak yang mainstream itu bersaing dengan medsos yang hanya mengedepankan hal-hal berseberangan dengan yang kita biasa lakukan gitu loh. Itu gimana caranya Yan? Itulah proses. Itu proses yang harus kita lakukan. Itulah perjuangan yang harus kita bayar. Saya selalu bilang ke teman-teman, kita jadi apa namanya, panik, terus kita ikutan berita viral, FOMO istilah sekarang, Kita tetap harus dalam fungsi kepublikan kita. Kita menyampaikan berita itu apa adanya.
kita menjadi penyejuk dan kita benar-benar mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Bapak Presiden. Bapak Presiden itu kan jelas semangatnya. Kita harus begini untuk kesejahteraan masyarakat. Kita harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya MBG, kita nggak ikut-ikutan memberitakan ada kendala ini. Boleh ada kendala ini, jalan keluarnya ini. Udah selesai. Jadi bukan itu tadi viral tadi, cuma beritain ada keracunan tapi nggak jelas apa. Itu bukan fungsi kepublikan. Fungsi kepublikan bagaimana menyelamatkan masyarakatnya. Dan terbukti Kak, walaupun memang tidak viral karena kita negara berkembang tadi. Mohon maaf, kita negara berkembang. Jadi sebagian masyarakat itu emang cenderung menuduh, cenderung negatif. Tapi nggak apa-apa, kita buktikan. Yang negatif tuh ini. Jawabannya tuh ini. Gitu loh. Kalau belum ada aksi, ya kita tanya Pak Gubernurnya, tanya Pak Wali Kotanya, nggak apa-apa. Itulah tugas TVRI, harus berani kita. Kalau itu yang terjadi, apa? Jadi kita kan bilangnya gini, kalau secara teori jurnalistik ya, angle-nya, ya kan, angle yang kita mainkan tanda kutip adalah berarti kita minta konfirmasi dulu, ataukah kita melihat kenyataan di lapangan dulu? Lihat kenyataan di lapangan dulu. Tapi atas masalah itu kemana kita harus konfirmasi? Ini tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Masalahnya apa? Dan apa jalan keluarnya? Karena satu tugas kepublikan itu tidak boleh menambah keresahan. Jadi kalau kita memberitakan sesuatu, mungkin sama kan dengan kode etik balik. Kode etik balik. Jadi kita tidak boleh provokasi. Betul. Kita harus memberitahu dengan pemerintah dan kadang-kadang memang kena marah oleh pemerintahnya kan. Oh itu jangan diberitakan, nggak bisa. Nggak bisa. Kami ada juga Kak. Ada beberapa dari kabupaten kota. Oh itu berita jangan. Oh masih pola zaman dulu. Masih ada beberapa. Tapi kita mohon maaf Bu, jawabannya apa? Kita buat beritanya apa? Dan itu alhamdulillah sudah terbentuk Kak. Mungkin belum seluruh lapisan masyarakat terutama Sumsel ya, tapi sudah terbentuk. Artinya kalau pengen tahu sebenarnya ceritanya mana sih ini, nah, itu nyarinya TVRI Sumsel, nyarinya TikTok TVRI Sumsel, nyarinya IG TVRI Sumsel. Kita harus akui siaran terestrial tuh nggak sampai 30% lagi ditonton orang, pesawat televisi di rumah-rumah, iya kan? Orang nontonnya dari medsos, pun misalnya perlu pesawat televisi nontonnya dari gadget gitu kan, ada aplikasinya atau ada apanya. Jadi saya sudah bilang sama teman-teman, layar kita tuh medsos deh sekarang, medsos yang terestrial running. Walaupun ada sedikit hal yang menggembirakan juga di siaran terestrial ini. Acara-acara budaya ini dikejar orang. Oh malah dikejar orang. Acara apa itu ya? Tembang kenangan ya, yang nyanyi-nyanyi itu. Itu yang antri udah hampir 30. Kita habis waktu untuk produksi, tapi sudah 30 yang antri. Menunjukkan bahwa apa yang berasal dari masyarakat, kearifan lokal itu tetap, yang justru tetap everlasting gitu ya. Lagi gayung bersambut. Oh itu dikejar-kejar. Sama satu lagi yang kita turun langsung nih. Apa namanya? Goda. Apa itu? Goyang dangdut. Oh. Jadi kita bukan nggak ada. Ada cara itu tapi sesuai karena dikit tapi ya. Prosentasenya. Nah, itu kan kita ke kampung-kampung memang sekarang. Ternyata itu antusias masyarakat. Dengan anggaran kita yang dikit tadi. Iya. Karena kalau dalam kota, mudah-mudahan masih bisa kita. Tapi kalau sampai ke kemudian pelosok, kalau keluar kota, gimana? Tapi permintaannya banyak. Terus kita ngomong, TVRI pilih-pilih deh. Buat kami enggak. Ya Allah, ini gimana mau ngejelasin biaya produksi? Kadang-kadang, tapi itu tantangan. Balik-balik. Nah, kemarin di akhir tahun kan ada tambahan anggaran sedikit-sedikit. Kita produksi ke sekitar yang Oki, Banyu Asin itu kita produksi. Yang masih terjangkau. Nah, itu kan berarti siaran TVRI ditonton. Satu lagi dakwah keliling Kak. Itu ibu-ibu masjid, ibu-ibu pengurus, bapak-bapak pengurus itu mau ke masjid kita, Oh, ayo. Kalau Anda sebagai Capsta gitu ya mau bilang masa depan TVRI Sumsel tuh kelihatannya makin moncer ya, ataukah kalau suram pasti Yanti nggak mau bilang suram, tapi kalau mau makin moncer kemudian apa namanya indikatornya apa tuh? Perkembangan dunia ini, itu kan teknologi dan segala macamnya, kehidupan sosial bermasyarakatnya kan semakin aware, semakin terbuka dia kan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi bagian dari TVRI. Kita yang menjadi bagian dari TVRI itu.
kita yang menjadi bagian dari Masyarakat. aktivitas mereka, kita yang menjadi bagian dari. Jadi kita harus berada di tengah mereka. Mm-mm. Apa permasalahan provinsi, kita masuk ke situ, kita konfirmasi. Jadi bukan TVRI 40 tahun yang lalu yang masih sendiri, bukan yang semua orang butuh TVRI yang berdiri di atas menara Gading, ya, yang berdiri enggak, sekarang enggak. Kita yang jemput bola, kita yang ke Kabupaten Lahat, ke Kabupaten Muara ini, ke Prabu Muli, ke Muratara, kita yang situ ada masalah apa, apa yang unik, keberhasilan apa, enggak cuma masalah, apa kemampuan mereka, itu yang kita angkat. Kita yang jemput bola. Jadi jangan pernah merasa ini aku, silakan yang lain, enggak ada, kita yang harus menjemput bola. Kalau ditanya apakah kita akan tetap eksis, kita fungsi kenegaraan. Kita justru harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat, ini fungsi kelembagaan. Dan ini kita sedang berada di negara berkembang, jadi ini proses. Jadi Yanti itu mau bilang bahwa selama negara ini ada, TVRI itu ada. Karena di transmisi kami di daerah-daerah itu, misalnya di Marenim, kalau mau masuk ke lokasi itu, alat vital negara. Betul. Apa istilahnya tuh? Afit apa istilahnya? Iya makanya ada singkatannya. Itu termasuk di sini kan sebenarnya di transmisi belakang ditulis alat vital negara. Artinya kalau kita disusupi, disebarkan suatu itu bukan main-main. Bukan main-main, bisa jadi subversif gitu-gitu ya. Mungkin pada saat tidak ada masalah besar seperti saat ini, ya TVRI ini sama lah seperti komponen masyarakat yang lain, tidak terlalu dominan. Dan kami juga tidak ingin dominan kok. Sebenarnya kita hanya bagian saja dari sebuah proses pembangunan. Karena di tengah zaman kayak gini nggak ada yang paling dominan. Iya, tidak ada yang paling dominan. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi kan, dan kami harus memberikan juga hal-hal tertentu yang spesifik, misalnya Piala Dunia tadi. Udah kasih bocoran ya. Misalnya Piala Dunia, itu tugas dari Pak Presiden langsung. Kenapa sampai di TVRI? Karena Bapak Presiden pengen memang mensejahterakan, membahagiakan seluruh lapisan masyarakat melalui sampai titik keluar melalui titik. Nah, tinggal kita di daerah-daerah kan apa yang bisa kita maksimalkan supaya benar-benar semua masyarakat tuh bisa nonton. Gitu. Oke. Teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kalau ngomong dengan Ibu Kepsta ini tentang TVRI itu sangat sudah sangat mendarah daging karena memang karir yang dibangun itu dari umur 20. Nah sekarang saya mau tanya-tanya tentang sedikit kehidupan pribadi, khususnya sebagai perempuan. Kita baru aja 2 hari lalu, hari ibu ya kan. Nah Yanti ini sebagai seorang perempuan yang sangat independen tapi juga sangat wise gitu ya. Saya melihatnya paling tidak. Orang luar yang harus menilai kan ya, bukan diri sendiri ya. Coba dong ceritain dari awal. Ini nama Yanti itu soalnya agak unik. Kenapa bisa kayak gitu? Nama saya tuh Evlianti Analisa ya. Itu nama suka dari menganalisa. papa saya. Papanya siapa sih? Suami saya kenal. Sudah almarhum. Kata papa dulu nama saya dikasih nama Analisa karena saya anak pertama. Jadi diharapkan saya sebelum melakukan segala sesuatu itu ya menganalisa semuanya itu dengan baik. Dan memang kejadian karena begitu anak ya? pertama. Sepertinya iya. Karena adik saya namanya Hakiki gitu kan. Jadi ada doa-doa mungkin ya, doa-doa orang tua yang dipatrikan di nama-nama kami. Terus kenapa Evlianti? Kenapa nggak Evi? Nah, kalau itu saya enggak, tapi kata papa itu artinya perempuan. Evli itu nggak tahu ya. Karena salah satu adik saya namanya Erika Evanti. Jadi kayaknya orang tua saya suka pakai FF gitu ya. Gitu ya. Terus gimana Yanti bisa membangun karir di TVRI? Nothing tulus saja. Nothing tulus, kita lewati tahap per tahap dan saya termasuk orang yang sangat patuh dengan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi di dalam proses-proses itu semua aturan, semua tahapan, semua persyaratan saya ikuti, mulai jadi karyawan kontrak tadi, mulai dari jadi penyiar, terus menjadi PNS di tahun 97, terus saya ikuti semuanya berjalan saja sesuai dengan apa yang harus kita usahakan. Tapi saya termasuk orang yang gigih. Jadi kalau saya sedang berproses, kita harus maksimal. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Dan itu saya turunkan ke anak-anak saya pun ke tim-tim saya, anak-anak
tim saya ini banyak anak-anak muda, tapi saya biasakan mereka untuk bekerja secara maksimal, berikhtiar secara maksimal, hasilnya biar Allah yang menentukan. Kalau Anda mau bilang perempuan yang hebat itu seperti apa? Ya itu tadi, maksimal di dalam setiap prosesnya, setiap proses apapun yang dilakukan maksimal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan tuh harus patuh sama suami, ya tetap harus patuh. Jadi tidak berarti misalnya kita menjadi kepala kantor terus gak patuh sama suami, menjadi kepala kantor terus tidak memperhatikan anak-anak dan cucu misalnya, tidak juga begitu kan. Cucu Yanti udah berapa? Dua. Udah 2. Alhamdulillah, gak terasa. Iya, sudah 2, 1 3 tahun, 1 tahun. Oke, balik lagi ke soal TVRI. Boleh dibilang sebenarnya Yanti ini dalam memimpin tuh mengedepankan integritas. Apakah itu memang menjadi jargon? Bagi diri saya sendiri, sebenarnya iya. Sebenarnya saya nggak pernah menyampaikan ke teman-teman tim ya, terutama tunjukkan integritas kalian, nggak pernah. Saya ingin mereka membacanya sendiri. Jadi saya baru ngomong di sini bahwa yang utama bagi saya adalah integritas. Tapi menurut saya dalam hidup ini memang pilar-pilar kita itu ya, apa namanya, batasan-batasan kita itu ya integritas. Kalau kita tidak memiliki integritas, kita akan melakukan segala sesuatu, menabrak aturan pun kita halalkan gitu. Tapi kalau kita berintegritas dalam dalam kapasitas kita sebagai ASN, kita akan melihat rambu-rambu. Itu dulu. Jadi dalam melakukan apapun, rambu-rambunya apa, peraturannya apa, kita ikuti itu maksimal. Risikonya bisa jadi Anda nggak disukai dong sama beberapa kawan, barangkali seperti itu. Maybe bisa jadi. Tapi saya tidak mengatakan mereka tidak suka, tetapi tidak sependapat. Mungkin bisa jadi gitu kan. Tapi kita harus memahami, kalau saya paham, misalnya ada orang yang tidak paham atau tidak mengerti atau tidak sependapat, saya akan berusaha memahami mengapa ada perbedaan ini. Dan saya tidak akan melakukan, kan semua tim kita juga kan misalnya tidak semuanya setuju, misalnya begitu kan. Tapi dalam koridor-koridor tertentu yang tidak mengganggu sistem, saya lepas saja. Tapi kalau itu prinsip, kita panggil, kita jelasin aturannya. Karena kan ada beda-beda. Mungkin dia tidak sependapat, dia ada sebuah teori, ada sebuah alasan yang selama ini saya tidak tahu. Kalau itu benar, saya nurut. Gitu loh. Saya lapang aja, maksudnya ya mari kita duduk bersama, kita juga akan muhasabah, kita akan evaluasi diri kita sendiri, misalnya saya gitu. Kalau memang perlu saya rubah, saya rubah. Tapi kalau menurut saya pemahaman beliau atau tim kita itu belum sesuai dengan, belum sama, ya udah, kita mau paksain apa? Tapi kita buat dia supaya meningkat pemahamannya. Gimana Yanti bisa menjadi seorang pemimpin, apalagi perempuan yang punya hati lapang? Itu tentu berdasarkan pengalaman batin yang luar biasa. Nah, agak susah. Saya bukan juga seorang muslimah yang gimana gitu ya Kak Wan ya. Tapi mungkin satu dari kecil memang saya merasa bahwa Allah itu emang bener ada. Allah itu emang bener ada. Dan kalau dia marah, kita susah. Contoh aja waktu saya masih SMP misalnya atau SMA, kalau nggak sholat lebih dari 3 hari, itu yang nggak tenang kita sendiri, saya sendiri, gitu. Nah itu kan kita nggak dapat dari orang lain, walaupun orang lain ngomong, guru ngaji ngomong, ini ngomong, tapi kan yang merasakan kita. Jadi kalau saya konsepnya hanya satu aja, Allah tuh emang bener-bener ada, dan janji Allah tuh ada, emang beneran ada gitu loh. Jadi itu harus kita pahamin bener-bener, ke anak cucu juga harus kita pahami bener-bener. Saya gitu aja. Jadi juga ke tim-tim saya, ke teman-teman ini semua gitu kan, saya tidak, maksudnya tidak ada penilaian pribadi ke mereka. Memang bener-bener secara kedinasan aja, berlakunya sama. Jadi walaupun yang ini sekretaris misalnya kan, atau yang ini begini, ini misalnya teman, ya. Misalnya saya sama Pak Ridwan aja deh. Saya itu Pak Ridwan itu kan teman satu angkatan bener tuh. Tapi tetap harus aja profesional. Kalau ada sesuatu yang salah, tetap sorry.
ini ya gitu. Tetap aja kita tegur gitu kan. Tetap berlakukan aja segala sesuatu itu sesuai dengan prosedurnya. Jangan merekayasa sesuatu. Karena kalau kita bohong, kita akan susah munculkan bohong lagi gitu kan. Mending apa adanya aja. Oke, dalam memimpin TVRI ini balik-baliknya lagi ya. Perubahan mendasar apa yang Anda lihat saat memimpin menjadi dan kemudian saat itu dipercaya menjadi Capsta? Perubahan basic apa yang Yanti rasakan? Ya, multi platform tadi. Jadi layar kita tuh bukan layar terestrial lagi. Sekarang ini terestrial itu sudah aman. Kak Weni, siaran terestrial itu aman. Mau nonton berita jam 4 sore. Udah pasti mau itu. live jam 3 sore. Podcast setiap hari Senin. Cuko setiap hari Rabu. Hukum setiap hari Selasa. Itu running. Karena teman-teman udah 50 tahun. Tapi di medsos ini baru 2-3 tahun ini. Ini gerubakan ini. Setiap rapat rutin marahnya cuma tentang medsos, tentang teknisnya, tentang ininya, tentang bahasanya, iya, tentang cara menulisnya, gitu kan. Naskah berita dipindah ke, nah itu kan tariknya, twing langsung itu kan. Judulnya judul makro ya. Terus kan? satu lagi yang masih sering, captionnya salah. Itu aduh. Saya baru kemarin nggak ada lagi, saya tidak nerima lagi salah caption, aduh salah tulis, kan TVRI baru lahir nih, ya gitu kan, nah, hal yang begitu. Jadi apa yang baru? Multi platform, 2 layar. Dan Pak Dirut juga sama. Kapan kalau pagi-pagi, ini kalau lagi ada bencana, itu mana caption? Sumut, mana caption, mana gitu kan? Kenapa ya sulit betul untuk mengubah mindset bagaimana menarasikan sesuatu di medsos itu beda dengan yang di terestrial? Apa yang dirasakan paling sulit? Mungkin karena beragam ya, di medsos itu kan terlalu beragam. Terlalu berbagai versi dan belum ada aturannya kan, gitu kan. Medsos itu kan orang pribadi bisa naikin sendiri semua gitu loh. Dari wartawan, editor, pemret dia tanggung sendiri. Iya, dia sendiri yang jadi ininya gitu kan. Sementara kalau di kita ada birokrasinya, ada birokrasinya. Iya. Nah, tapi kan birokrasinya ini boleh dibilang kalau dari bawahnya ke tengah ke atas itu kemudian sepakat bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa medsos, itu tentu aman. Tapi kan ini masalahnya, ya kan? Misalkan yang ke lapangan anak muda, anak Gen Z. Sementara kemudian diedit oleh redakturnya itu yang usianya udah menengah ke atas. Sampai lagi ke paling atasnya itu udah baby boomers misalkan seperti itu, ya kan. Nah, terus gimana dong? Barangkali itu yang jadi gap. Itu yang ya betul. Dan itu yang sekarang sedang berproses tadi. Jadi kalau yang ke lapangan dia juga yang edit. Lapangan yang edit, dia yang naikin. Oke. Nah, itu kan supaya dia bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Tapi kan ada masalah juga. Alatnya bisa nggak? Oke. Kan ada alat nih. Makanya alat kita harus ada di 3 posisi alat. Gitu kan? Nah, itu sudah ya suka dukanya. Suka dukanya kita terus berproses. Ada nggak semacam pelatihannya gitu di secara internal ya? Bagaimana? TVRI ada. Ada kan? Karena kita ada pusdiklat kan. Jadi sudah ada beberapa kali terkait pelatihan-pelatihan, informasi baru, workshop. Ya tapi tetap aja lah, namanya berproses kan. Namanya berproses. Ilmunya dapat, tapi dapat ilmu juga dari yang informal mungkin, gitu kan, atau yang pengen coba-coba. Ya tapi disitulah tantangannya. Supaya apa? Supaya TVRI itu ketika tampil di medsos memang juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat yang ada di era digital ini kan, betul. Ya ada di era digital. Oke. Anda sebagai Capsta tuh mau bilang bahwa TVRI ini masih layak nggak diberi waktu, diberi kepercayaan, diberi trust oleh masyarakat? Mengapa dan bagaimana? Itu tadi saya bilang, kita negara berkembang, itu dulu. Kita pahami bahwa Indonesia ini adalah negara berkembang dengan segala ciri khasnya negara berkembang. Jadi yang harus dilakukan oleh TVRI adalah jemput bola. Kita berada di antara masyarakat itu, di tengah-tengah masyarakat itu untuk mengkolaborasikan informasi, penerangan dan hiburan dengan para stakeholder. Itu yang harus dilakukan oleh TVRI. Itu Kak yang harus dilakukan oleh TVRI. Turun ke bawah, menjadi bagian.
Oke, apakah yang Yanti omongkan ini gitu ya, ada juga di seluruh para kepala para Kepsta se-Indonesia Raya? Nah, gimana gua nanyanya itu ya? Maybe, tapi saya meyakini teman-teman saya sesama kepala stasiun, karena kepala stasiun yang stasiunnya kelas A seperti Palembang itu Kelas A adalah kita ya? kita kelas A seperti Palembang, dan Jawa itu A semua, Medan A, Sulawesi Utara, Papua A. Itu adalah pejabat eselon 2. Jadi ada rambu-rambu juga kan sebagai pejabat eselon 2 itu outputnya apa, outcome-nya apa. Saya meyakini sebagian besar teman-teman itu memahami lah ya. Mungkin ada beberapa Kepsa yang baru-baru, Kepsa stasiun B, stasiun C, yang mereka juga sedang berproses. Tapi sesungguhnya kami bangga menjadi ASN di TVRI, menjadi bagian dari Indonesia ini gitu. Kita memang sedang berproses lah seperti kata Bapak Presiden, kita harus terus mensejahterakan masyarakat. Kita harus menjadi bagian dari masyarakat, dan kita berusaha benar-benar menjadi itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan dari wawancara kita ini bahwa TVRI memang bukan lembaga yang sempurna ya, Yes. Ya. tapi lembaga yang sedang terus berjuang. Terus berjuang menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri di masing-masing provinsi ya, karena kita stasiun penyiaran daerah, kita menjadi bagian dari itu. Oke, jadi jemput bola, kemudian apa lagi? Maksimal di dalam bekerja. Nah itu yang harus dilakukan oleh TVRI, menyampaikan informasi, penerangan, dan itu mulai terlihat di Sumsel. Buktinya apa? Kalau ada berita, konfirmasi, Artinya clearing house istilahnya kan. clearing house, artinya TVRI tetap sebagai rumah Tetap yang rumah dipercaya. Ya, makanya rumah ini harus tetap dibikin hangat, harus tetap dibikin nyaman supaya orang pulang, dan itu sudah terjadi kan Kak Weni? Sudah terjadi. Saya sering sekali dikonfirmasi oleh Forkompinda. Bu Yanti itu beritanya ini, Bu Yanti ini karena belum ada gitu kan. Berarti ada TVRI ini, berarti TVRI ada. Nah, sepanjang TVRI ini masih ada, masih di dalam fungsinya sesuai undang-undang dan PP, kita harus maksimal. Oke, itu tadi semangat sekali Ibu Yanti sampai mengepal-ngepalkan tangan ya. Dan kita akhiri podcast ini, sampai ketemu lagi pada acara yang berikutnya dengan tamu yang sangat spesial, tetapi hari ini saya bilang paling spesial. Terima Telurnya kasih 5. Kak Weni. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.